Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revina Indi Putri dari D3 Kebidayaan Semarang kelas Kendal. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan sistem pencernaan guna memenuhi tugas ujian praktik fisiologi semester 1. Ya, yang pertama adalah sistem reproduksi wanita. Di sini saya akan membahas beberapa poin, yaitu fisiologi reproduksi wanita, hubungan ovarium dan gonadotropin, kehamilan dan laktasi. Ini adalah tampak depan dari vagina. Yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis ini berfungsi untuk bantalan pada saat melakukan hubungan seksual dan merupakan jaringan yang agak lunak, menonjol ke atas dan tumbuh rambut. Di mons pubis ini juga banyak ditemukan kelenjar sebase atau kelenjar minyak. Selanjutnya adalah klitoris. Klitoris ini bentuknya kecil seperti kacang, berbentuk silindris, dan di situ terdapat banyak syaraf, dan di situ adalah area yang sangat sensitif dan peka terhadap rangsang. Kemudian ada vagina. Vagina ini merupakan tempat untuk mengalirkan menstruasi dan jalan lahir bagi bayi. Kemudian ada uretra opening, ya ini adalah sebuah saluran untuk keluarnya air kencing atau urin. Bibir besar atau labia mayora merupakan lanjutan dari mons veneris berbentuk lonjong, panjangnya sekitar 7-8 cm. Kemudian ada labia mayora yang merupakan bibir kecil, letaknya itu di bawah bibir besar. Memiliki pigmen merah muda dan basah. Yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh atau mengeluarkan feses. Ini adalah bagian dalam genitalia wanita. Yang pertama ini adalah uterus. Uterus merupakan tempat berkembangnya hasil fertilisasi dari sel sperma dan ovum. Kemudian tempat berkembangnya janin. Janin akan terus-menerus berkembang hingga pada saatnya melahirkan. Selanjutnya ada tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran yang membawa sel ovum dari ovarium ke uterus atau rahim. Selain itu menjadi tempat bertemunya sel sperma dan sel telur. Selanjutnya adalah serviks. Serviks berfungsi untuk memproduksi lendir di rahim, membuka jalan persalinan, dan membunuh bakteri. Kemudian berdasarkan fungsinya, alat reproduksi mempunyai 3 fungsi. Yang pertama fungsi seksual. Alat yang berperan adalah vulva dan vagina. Kelenjar pada vulva mengeluarkan cairan pelumas pada saat bersenggama. Kemudian fungsi hormonal. Peran indung telur dan rahim pada saat pengaturan haid. Kemudian perubahan fisik dan psikis berhubungan dengan hormon estrogen dan progesteron. Jadi perubahan-perubahan fisik dan psikis itu sepanjang kehidupan wanita itu erat hubungannya dengan fungsi indung telur yang menghasilkan hormon-hormon wanita seperti estrogen dan progesteron. Yang ketiga adalah fungsi reproduksi. Tugas yang dilakukan oleh indung telur, saluran telur, dan rahim. Saluran telur yang setiap bulannya dikeluarkan oleh kantong telur pada masa subur akan masuk ke dalam saluran telur untuk kemudian bertemu dan menyatu dengan sel benih pria atau spermatozoa membentuk organisme baru yang disebut zigot. Gonadotropin merupakan hormon yang diproduksi oleh aktivitas sel pada ovarium dan testis. Gonadotropin sangat berperan dalam kesuburan. Hal yang terpenting adalah follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Yang keduanya disekresikan oleh kelenjar pituitary. Kemudian apakah yang terjadi jika hormon LH itu meningkat?
Jadi peningkatan hormon LH yang maksimal inilah yang memicu ovulasi. Folikel sel telur sudah dilepaskan akan berubah menjadi korpus luteum alias folikel kosong. Selanjutnya, korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron untuk menebalkan jaringan dinding rahim guna berjaga-jaga jika terjadi kehamilan. Ini merupakan grafik hormon estrogen, LH, progesteron, dan FSH. Kemudian ada efek hormon pada ovarium. Nah, ini ada 3 hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Hormon estrogen itu untuk mempertahankan otak, mencegah gejala menopause seperti hot flashes dan gangguan mood. Kemudian meningkatkan pertumbuhan dan elastisitas serta sebagai pelumas sel jaringan kulit, saluran kemih, vagina, dan pembuluh darah. Kemudian efek hormon progesteron itu mengatur siklus haid, mengembangkan jaringan payudara, menyiapkan rahim pada waktu kehamilan, dan melindungi wanita pasca menopause terhadap kanker endometrium. Terakhir adalah hormon androgen. Hormon ini berfungsi untuk merangsang dorongan seksual, merangsang pembentukan otot tulang, kulit, organ seksual, dan sel darah merah. Selanjutnya ada kehamilan dan laktasi. Kehamilan ialah serangkaian proses yang dialami oleh wanita yang dimulai dengan pertemuan antara sel telur dan sel sperma di dalam indung telur atau ovarium wanita, kemudian berlanjut ke penyusunan zigot. Berikut adalah gambar dari fetus, tahapan-tahapan fetus dari usia 1 bulan sampai dengan 9 bulan. Kemudian ada trimester kehamilan. Pada trimester pertama, ini sebagai penyesuaian adanya perubahan hormonal pada kehamilan. Minggu-minggu awal ini belum terlihat membuncit perutnya, tetapi banyak hal yang akan terjadi pada tubuh. Kemudian trimester kedua 14-26 minggu. Pada trimester ini gejala tidak menyenangkan dapat berkurang pada trimester pertama, bahkan menghilang. Tidur juga akan lebih mudah nyenyak dan tingkat energi dapat meningkat. Kemudian ada trimester ketiga, yaitu 27 minggu akhir kehamilan. Ketika rahim mendorong diafragma, otot yang mengatur pernapasan akan terganggu, maka perut akan terasa sesak. Pergelangan kaki, tangan, dan wajah mungkin akan membengkak dan akan lebih banyak cairan sirkulasi darah yang melambat. Bayi juga akan mulai turun ke jalan lahir untuk bersiap lahir ke dunia. Laktasi merupakan bagian integral dari siklus reproduksi mamalia termasuk manusia. Masa laktasi mempunyai tujuan meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan meneruskan pemberian ASI sampai anak umur 2 tahun secara baik dan benar, serta anak mendapatkan kekebalan tubuh secara alami. Manusia memiliki beberapa organ pencernaan dan sistem pencernaan pelengkap. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ aksesorisnya yaitu hati, pankreas, dan empedu. Gambar ini adalah empedu, kantong empedu. Kantong empedu ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, mensekresi empedu itu sendiri. Kemudian membentuk ureum, asam amino di hati diubah menjadi ureum dan diekskresikan dalam bentuk urin. Yang ketiga, menampung getah empedu atau garam empedu yang berfungsi untuk membantu pencernaan protein dan lemak ketika makanan berada di dalam usus. Kemudian, menampung bilirubin. Nah, bilirubin ini merupakan hasil pemecahan sel darah merah yang nanti diproduksi dari hati dan akan ditampung di kantong empedu. Fungsi bilirubin memberikan warna pada feses dan urin. Selanjutnya adalah hepar atau hati. Hati ini memiliki banyak fungsi. Fungsinya yang pertama, mengubah zat makanan yang diabsorpsi dari usus yang dideposit dalam tubuh glikogen dikeluarkan sesuai pemakaian jaringan. Yang kedua, mengubah zat buangan dan zat racun. Nah, untuk bagian yang kuning memanjang ini, selanjutnya ini adalah body of pancreas. Nah, pankreas ini mempunyai 2 fungsi, fungsi eksokrin dan juga endokrin.
Nah, sebagai kelenjar eksokrin, pankreas ini berfungsi menghasilkan enzim pencernaan yang disalurkan ke saluran cerna. Enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing, yaitu 1. Enzim lipase untuk menguraikan lemak, yang kedua enzim protease termasuk kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein menjadi asam amino, dan ada enzim amilase untuk menguraikan karbohidrat menjadi gula darah atau glukosa. Kemudian ada fungsi endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan zat tertentu ke dalam peredaran darah. Fungsinya untuk menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Hormon insulin ini berguna untuk mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Kemudian ada sistem gastrointestinal. Sistem gastrointestinal berperan untuk memecah partikel makanan menjadi bentuk molekul yang dapat diabsorpsi tubuh. Nah, ini ada kontraksi saluran cerna. Kontraksi saluran cerna itu dibagi menjadi 2, yaitu segmental dan peristaltik. Segmental itu menggerakkan makanan dari depan ke belakang yang berfungsi untuk mencampur makanan. Kemudian yang peristaltik itu untuk menggerakkan makanan ke satu arah, yaitu esofagus ke arah anus. Gerakan tersebut merupakan gerak refleks yang merupakan respon dari peregangan dinding saluran cerna oleh makanan. Lambung memiliki fungsi yang penting dalam proses pencernaan, karena makanan yang kita konsumsi akan masuk ke lambung, kemudian dicampur dengan HCl, dan hasil pencampuran itu akan siap langsung dicerna di bagian usus. Jadi ini adalah anatomi dari usus besar dan usus halus. Jadi yang di dalam ini adalah usus halus. Kemudian ini yang di luar adalah usus besar yang menuju ke anus. Kemudian ini ada usus besar. Usus besar itu fungsinya menerima makanan atau sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus, kemudian diolah dan langsung menuju ke anus untuk dikeluarkan. Kemudian ada mekanisme absorpsi zat. Sebelum diabsorpsi, zat-zat makanan itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah ingesti, yaitu pergerakan makanan masuk dari mulut ke saluran pencernaan. Kemudian yang kedua ada digestion, yaitu penyederhanaan bentuk makanan, atau hidrolisis kimia, penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. Nah, ini adalah absorpsi, penyerapan pada usus halus. Merupakan pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Dan yang terakhir yaitu metabolisme adalah anabolisme dan katabolisme molekul organik kompleks dengan katalis enzim. Yang terakhir adalah defekasi, yaitu proses eliminasi zat-zat sisa yang tercerna atau mengeluarkan sisa pencernaan, juga bakteri dalam bentuk feses dari saluran pencernaan. Normalnya setiap hari kita sebaiknya BAB, itu tandanya pencernaan kita sehat. Tetapi jika lebih dari 3 hari belum BAB, pertanda ada masalah dalam pencernaan.